kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguanku, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kekuranganku Kau pun tahu. Thank you, Lord. Yang indah dalam-Mu. Siapkan tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu, Yesus. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Makasih. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Thank you, Lord. Ku angkat tanganku dan berseru,
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap porsi hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Rasakan aku yang berseru. Ku milikmu. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. You are mine. Hallelujah. Jesus, I'm alive. Your wonder. I am yours. Now forever. Terima kasih karena mau menerima kami Bapa di sorga apa adanya kami. We are not perfect. Kami ada banyak weaknesses di dalam hidup kami. Tapi di dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan selalu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini semua yang datang mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin merasa kurang di hadirat Tuhan. Mungkin merasa tidak dapat mencapai 100% berkat Tuhan pada malam ini. Bapa di sorga, itu tipuan iblis buat mereka. Malam ini siapapun yang ada dalam gedung gereja ini layak menerima berkat Tuhan, layak menerima urapan Tuhan, layak menerima kuasa Tuhan. We are yours, Lord Jesus. Kami milik-Mu Tuhan. Kami terima pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa di surga. Kami rindu, kami disegarkan Tuhan Yesus. Kami perlukan kesegaran Tuhan. Kami sangat perlukan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita berkumpul untuk satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sama-sama bilang, kita sama kami berkumpul.
Sama-sama tepuk tangan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatan. Hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran dan kota perlindungan semuanya. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama tepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dalam berharap dan kota perlindungan selalu bersyukur. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pergi. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Walau selalu bersyukur sebab cintamu pada takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan tahu. Di saat satu orang pun tidak tahu, Tuhan tahu. Malam ini sebelum kita angkat pujian ini, adakah hal yang kamu tidak pernah bagi tahu siapapun? Termasuk istrimu, termasuk suamimu yang kau simpan sendiri. Adakah? Atau saya satu orang gila saya yang ada? Ada hal yang kita tidak kongsikan. Ada waktu kita disakiti, kita mau cerita dengan istri tapi tak payahlah. Nanti dia pula tolong kita begaduh. Sebab kadang-kadang suami boleh sabar, istri tak boleh tahan. Siapa cakap kau begitu? Kurang asam betul kan? Jadi ada waktu-waktunya kita banyak diam. Ada perasaan yang kita pendam. Kadang-kadang bapak-bapak balik rumah, anaknya bilang, bapak balik. Dia sudah pegang-pegang dompetnya sudah mulai tipis. Dia sudah sedih, tidak ada satu pun gula-gula yang dia bawa balik. Tapi dia diam, dia pendam. Hal-hal yang kita tidak pernah bagi ke orang lain, Tuhan tahu.
Burung yang tidak bekerja pun Kau siapkan makan. Apalagi kami yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kami percaya, bila kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Biar kami buka hati kami. Kami boleh tertutup di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak. Biar malam ini Tuhan kami datang dengan hati yang terbuka, mengakui semua kesedihan kami, mengongsikan semua yang kami perlukan kepada Tuhan, karena kami percaya bila kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau sentiasa memperhatikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Perhatikan bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita percaya Tuhan pelihara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan yang saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace
unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. I've got myself. Ku datang serahkan segala jiwaku, ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadimu yang termulia, hanya Kau Yesus. Ku datang serahkan segala jiwaku, ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadimu yang termulia, hanya Kau Yesus. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Hanya kasih-Mu ku terima, seluruh jiwaku mampu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Oh Yesus, suara-Mu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Hanya kasih-Mu ku terima, seluruh jiwaku mampu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Oh Yesus, suara-Mu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Hanya kasih-Mu ku terima, seluruh jiwaku mampu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Oh Yesus, terdengar suara yang tenang memanggil, saat ribut dan ombak bertiup, itu Kau Yesus.
seragam hidup yang sama. Kita hidup dengan bekalan yang sangat kecil macam ini, ketika Allah sudah memberikan bekalan yang sangat besar untuk kita. Kita hidup dengan bekalan yang sangat kecil ketika Allah sudah menyiapkan bekalan yang sangat besar seperti ini. Apa saudara dan saya seringkali hidup dalam kondisi macam itu? Kita ada bekalan yang banyak, tapi hidup dengan bekalan yang sangat sedikit, saudara. Bekalan banyak, tapi hidup dengan sedikit saja. Kasihan betul kan? Orang Kristen hidup dengan bekalan yang terhad, padahal di belakang ada bekalan yang tidak terhad. Inilah masalah kita. Dan malam ini saya mau bawa Bapak Ibu semua untuk melihat dan mengalami terombosan dalam pikiran kamu, supaya kamu tidak hidup dengan sikit-sikit ketika Allah sudah menyediakan yang banyak-banyak bagi kita semua. Amin, saudara. Keluar daripada pola pemikiran kamu yang sikit-sikit ketika Allah sudah siapkan yang banyak-banyak buat saudara dan saya. Seperti ada satu rombongan yang pergi membuat satu lawatan sambil belajar. Mereka sampai di satu kampung, ini di negeri Brasil. Mereka sampai di satu kampung, dan di kampung itu bertempat di satu sungai Amazon yang sangat besar. Amazon adalah sungai yang terbesar di dunia. Mereka sampai di kampung itu dalam program lawatan sambil belajar. Dia sampai di kampung di sungai yang terbesar di dunia. Kampung itu di tepi sungai yang terbesar di dunia. Dan ada orang sakit perut macam saya. Dia pergi dia tanya, mana toilet? Dia cakap, toilet sana saja, tepi dengan kampung kita. Dia masuk ke toilet. Dia cari air. Tidak ada satu titik air pun. Padahal di tepi toilet itu ada sungai yang sangat besar, dikenali sebagai sungai yang terbesar di dunia. Tapi di tepi dia ada toilet, satu titik air pun tidak ada. Macam mana benda ini boleh terjadi? Bikin malu saja. Kalau ada sungai yang terbesar di dunia, kampung kamu di tepi sungai terbesar, tapi toilet kamu tidak ada air satu titik pun. Inilah betul-betul bikin malu, saudara. Itu bukan saja bikin malu, itu seperti orang ada banyak kuasa di tepi mereka, tidak pakai kuasa itu. Hidup dengan sumber yang begitu sedikit, bila ada sumber yang begitu besar. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Macam mana kamu dan saya hidup? Tuhan kita adalah Tuhan besar, tapi kita hidup macam Tuhan kita adalah Tuhan yang kecil. Amin. Satu hari bila saya berdoa untuk pelayanan, Tuhan taruh di hati saya, dan Tuhan cakap pergi ke negara Eropa, pergi ke benua Eropa. Saya pikir benua Eropa, kau tahu apa yang saya pikir dulu? Mata wang. Eropa punya wang $1 euro bersamaan dengan 5 ringgit wang Malaysia. Dan saya pikir, kalau beli air botol mineral, 2 air botol mineral kita beli yang besar itu di sini 2 ringgit kan? Sana 2 euro bersamaan dengan 10 ringgit. Minum air mineral besar macam ini 10 ringgit. Saya pikir, susah mau pergi Eropa menginjil di sana. Dan Tuhan cakap dengan saya, Sam, mata wang ringgit Malaysia mungkin kecil, tapi Tuhan kamu besar. Ada amin, saudara? Tuhan kamu besar. Ada banyak orang Kristen hidup macam itu. Dia cakap, saudaraku, dia percaya hari Minggu Tuhan dia adalah besar. Dia bilang, iblis, aku injak kau di bawah telapak kakiku. Hari Isnin, saudaraku, dia pergi ke kerja. Dia tengok masalah di kerja. Dia bilang, Tuhan,
Kau sudah lupakan aku. Apa punya Kristen ini, saudara? Tuhan kamu, Tuhan yang besar, saudara. Hari Minggu, hari Isnin, ataupun masalah besar kamu, tidak ada banding dengan Tuhan kamu yang lebih besar itu. Jangan tengok you punya kampung kecil. Kan? Saya cakap dengan orang, tak salah kalau kita gereja kampung. Tak salah kalau kita gereja kita di kampung. Tapi jangan kita berpikiran kampungan, saudara. Ada amin? Tak salah kalau kamu punya gereja kampung. Tapi jangan berpikiran kampungan. Berpikiran kampungan itu apa? Allah, kami ini orang kampung, Pak Pastor. Kami ini gereja kampung, Pak Pastor. Tidak ada banyak orang. Kami alat musik kecil saja, Pak Pastor. Talenta juga kecil, Pak Pastor. Kemampuan pun kecil, Pak Pastor. Kebolehan pun kecil, Pak Pastor. Saya pasti tumbuh yang besar baru kau tahu. Apa ini? Itulah artinya orang yang berpikiran kampungan. Tak salah kalau kita gereja kampung. Jangan pikiran kampungan. Pikiran kampungan itu adalah pikiran sempit. Pergi melayani Tuhan di negara Eropa. Haleluya. Wah, ringgit ini mahal. Tapi Tuhan kau lebih besar dari euro dolar lah. Tuhan kita lebih besar dari US dollar. Tuhan kita lebih besar dari British pound. Apa kita pandang rendah boleh itu? Saya coba bersihkan diri saya. Memang sudah kasih bersih sudah. Sudah pakai semua sudah. Pandang ke belakang. Ya ampun. Aku bertobat marah-marah staf saya. Karena saya hidup dengan apa yang kecil. Padahal bekal saya besar di belakang. Hari ini saudara, jangan kau pikir begini. Dokter baru cakap, saya ada cancer. K yang besar itu. Saya ada cancer. Hari pokok saya sudah akan mati sudah. Saya akan mati sudah. Saudara, Tuhan kamu adalah K yang lebih besar. Kristus yang lebih besar. Ada amin. Amin. Jangan cakap cancer. Pastor. Cancer. Suami kau cakap, mari saya berdoa. Kau tak ada. Kau tak boleh berdoa. Mesti ada pastor yang besar datang berdoa. Mau kau mana ada iman berdoa untuk cancer? Dan suami kau cakap, cis perempuan, istri goblok. Kena marah pula istri. Kau tengok cancer K yang besar. Tapi saya punya Tuhan adalah Kristus yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masalah kalau kita gereja kampung, jangan pemikiran kampungan itu penting. Ada satu orang, saudara, di dalam Bible, dia kasih kecil sama Tuhan, karena dia berpikiran kampungan. Mari kita tengok dalam Bible. Adakah pastor firman? Macam mana kau tidak percaya? Tengok dulu firman itu. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Semua sebut amin. Baca bersama-sama dengan saya. Saya beri kesempatan karena ada orang tak baca Bible sepanjang minggu. Inilah kesempatan satu kali dia baca Bible minggu ini. Puji Tuhan, saya kasih kau peluang baca. 1, 2, 3 baca. Kau tengok apa dia cakap? Inilah pemikiran kampungan, saudara. Dia cakap apa? Ini orang Aram ini adalah orang Syria. Syria dengan Israel musuh yang berpanjangan. Berkurun-kurun mereka bermusuh. Sampai hari ini pun belum habis musuh permusuhan mereka. Apa dia? Baca lagi tuan berita. Israel serang Syria, Syria
Asuran balik macam-macam ini tak habis. Orang Syria di sini panggil Arab dan kalah. Orang Arab semua sebut kalah. Mereka kalah. Nah, bila mereka sudah kalah, pegawai atas orang Syria cakap macam ini dengan raja mereka. Wahai raja, kau tahukah Tuhan orang Israel itu adalah Tuhan apa? Gunung. Tuhan mereka strong di gunung. Tapi, saya ada idea. Jangan lawan dia di gunung. Kita lawan di lembah, tanah rata itu. Kerana Tuhan mereka hanya kuat di gunung. Tuhan mereka tak kuat di tanah rata, di lembah. Kalau kita lawan dia di lembah, pasti kita menang. Bodoh. Itu pemikiran kampungan, pemikiran sepi. Ini bukan bodoh, ini bodoh, saudara. Kau tahu apa beda di antara bodoh dengan bodoh? Bodoh itu bagi saudaraku, kau memang bodoh. Bodoh berarti kau tidak ada apa-apa juga. Dia orang cakap apa dengan Tuhan? Dengan bos dia, raja cakap, raja, jangan lawan di gunung, sebab Tuhan mereka hanya ada power di gunung. Jangan kita lawan. Kita turun, kita bagi mereka turun, kita lawan di lembah. Tuhan mereka tak ada power di lembah. Halo, ini pemikiran apa ini? Pemikiran kampungan. Berarti pemikiran yang sempit dan kecil. Tak salah kalau kata kita dari orang kampung. Kita bangga jadi orang kampung, katakan amin saudara. Amin. Ya. Tapi jangan pemikirannya kampungan. Kita bilang, kalau kita gereja kampung, Tuhan tak boleh berkati kita. Kalau kita pindah ke bandar besar, macam Tawau. Hanya di Tawau, Tuhan akan menjadikan berkat. Wow di sana. Karena Tuhan hanya kuat di Tawau. Apa punya pemikiran ini? Tanya orang Tawau semua. Tuhan kuat di Tawau. Dan Tuhan juga kuat di Sundurun. Amin. Betul kan? Oh, kami punya gereja kecil, pastor. Tak boleh lihat banyak mujizat. Sebab kami punya gereja kecil. Tapi kalau gereja kami dipindahkan ke pulau mutiara, akan ada berkat mutiara. Kepala otak saudara ini, pemikiran apa nih? Sepi. Kenapa? Sama macam orang ini. Dia cakap Tuhan mereka kuat di gunung lah. Saya ada idea. Kita lawan mereka di lembah, di tanah rata. Pasti kita menang. Betul tak cerita dia apa? Mereka betul-betul lawan di lembah dan mereka kalah ratusan ribu tentara mati. Kerana Tuhan buktikan apa? Saya Tuhan lembah dan saya Tuhan gunung dan juga Tuhan lembah. Haleluya. Ada amin. Saya Tuhan gunung dan saya Tuhan lembah. Saya Allah di bandar besar dan saya juga Allah di bukan kecil. Saya Allah di bandar metropolitan besar New York, Tokyo. Saya juga Allah yang sama kuat di kampung yang kecil. Haleluya. Jangan saudara kecilkan Tuhan mengikut posisi tempat tinggal kamu. Tempat tinggal kamu tidak boleh membatasi kuasa Tuhan, saudara. Karena Tuhan lebih besar dari tempat tinggal kita. Amin. Dia lebih besar daripada, pastor, aku di dalam college yang sangat kecil. Saya di college yang sangat kecil. Jalan 10 langkah sudah habis bangunan sekolah saya. Mana boleh Tuhan berkati saya di college yang kecil? Masa saya kerja saya kerja di satu company yang sangat kecil. Tiap hari saya pergi kerja dan sedang saya bekerja, saya boleh bau ikan masin dari kilang ikan masin di tepi. Tak ada harapan di company saya ini. Saudara, Tuhan lebih kuat daripada bau ikan masin. Amin, saudara. Jangan kasih bau itu membatasi kemampuan Tuhan memberkati saudara. Tapi ini cara kita pikir.
Oh, kalau saya berobat di hospital swasta, ada dokter-dokter hebat di sana, Tuhan pasti sembuhkan saya. Tapi kalau saya berobat di hospital klinik kesehatan yang kecil itu, dokter-dokternya sederhana saja, Tuhan tak boleh sembuhkan saya. Tidak ada, saudara tahu kan? Orang pikir macam itu. Tapi kalau kau tak boleh pergi ke hospital swasta yang mahal, dan kau hanya mampu pergi hospital kerajaan, macam mana? Apa saudara buat? Berdoa kawin dengan orang kaya. Jeez, kau ni saudara. Mana boleh fikir macam itu? Lihat sini, Tuhan yang sama yang bekerja di hospital swasta adalah juga Tuhan yang sama bekerja dalam hospital yang kecil. Saya boy, Tuhan itu sama. Dia adalah Allah gunung, dia adalah Allah lembah. Amin. Dia Allah gunung, Allah lembah. Dia Allah bandar dan dia Allah kampung. Amin, saudara. Tapi orang yang hanya bilang aku orang kampung, tapi itu tak salah itu kalau dia bilang aku orang kampung. Bangga kita jadi orang kampung, saudaraku. Ada berkat besar di kampung, tapi jangan pemikirannya kampungan, karena itu membatasi kemampuan Tuhan. Kalau saudara cakap, kalau saya pergi belajar di Amerika dan saya pulang dari Amerika, banyak kerja yang akan menunggu saya. Tapi kalau saya belajar di satu college kecil di mungkin tidak ada harapan untuk dapat banyak kerja. Tengok macam mana kita pikir. Kita pikir Tuhan hanya boleh berkati kau kalau kau pergi Amerika. Tuhan tak boleh berkati kau kalau kau pergi ke college yang kecil di Datu. Tuhan yang kerja di Amerika, yang berkuasa di Amerika adalah juga Tuhan yang bekerja di Datu, saudaraku. Amin. Jangan pandang Tuhan kecil, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang luar biasa besar. Dia adalah Allah gunung. Dia adalah Allah lembah. Kenapa? Saudara, kita hidup dengan bekalan yang kecil, padahal dia ada bekalan yang besar. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita keluar daripada pemikiran kampungan, pemikiran sempit kita. Saya boleh hidup di bandar pun, tapi saya masih lagi mempunyai pemikiran sempit. Dan saya tidak boleh menang dalam kehidupan saya sebagai orang kecil. Sekarang siapa di sini? Kalian angkat tangan. Siapa di sini dari sekolah yang kecil, dari company yang kecil, daripada keluarga yang miskin? Kalau kau pikir macam ini, kalau saya tinggal dan hidup itu bukan ukuran kesuksesan kamu. Ukuran kesuksesan kamu tidak datang dari tempat tinggal kamu, tapi dengan siapa kau berhubung. Haleluya. Dengan siapa kau ada koneksi. Bukan dengan mana kamu tinggal, di mana kamu kerja, tapi dengan siapa kamu ada koneksi. Orang ini dia cakap jangan lawan di gunung, sebab lawan di gunung kita kalah, lawan di lembah kita menang. Dia pikir tentang tempat mereka bekerja, dia itu sebagai panglima tentera. Dia lupa orang Israel punya connection bukan di lembah, bukan di gunung, di mana-mana Tuhan ada berkat Tuhan. Kamu boleh tinggal di hutan belantara manapun, ada koneksi dengan Tuhan. Tuhan boleh memberkati kamu. Jangan saudara membatasi Tuhan. Sehingga satu hari, kembali kepada cerita Eropa itu. Satu hari saya di dalam satu konferensi profetik nubuatan. Pengkhotbah pertama mengambil mikrofon dan dia pun diberi tepuk tangan untuk membawa firman. Selepas dia orang tepuk tangan untuk dia ambil mikrofon. Kau tahu tak? Saya tak cakap dengan pembicara ini. Dia
panggil saya. Mana Pastor Sam? Itu gedung besar, ada 2 lantai. Dia tanya, mana Pastor Sam? Kebetulan pagi itu saya duduk di atas, bukan di bawah. Semua orang cakap, dia di atas belakang sana. Dan dia tanya saya, mana Pastor Sam? Saya pikir, habis. Dia mau buat kasih semua dosa saya ketahuan hari ini. Tahu tak bila ada seorang hamba Tuhan yang ada karunia kenabian kan? Saya pikir, habis sudah dia mau kasih tahu semua dosa saya. Dia cakap, Pastor Sam berdiri. Saya bilang, aduh, kena berdiri pula lagi tu. Gitu lah, bila dia selepas dia cakap berdiri, apakah perkataan yang keluar dari mulut dia selepas itu? Dia cakap, terus dia cakap ini, Pastor Sam, Tuhan akan buka jalan untuk kamu pergi ke Eropa. Saya belum pernah cakap dengan dia. Dia dah tahu rancangan dan ketakutan dan pikir kira-kira wah, $1 mahal lah, mana boleh pergi Eropa, susah. Seperti itu. Dia tak dengar semua itu. Nah itu mana? Tuhan cakap pada saya melalui hamba Tuhan itu. Bukan di negeri mana kau tinggal menunjukkan kekuatan kuasa saya, tapi di koneksi apa kamu ada dengan saya yang menunjukkan kuasa saya dalam hidup kamu. Kamu mungkin dari keluarga miskin, halo. Jangan kasih keluarga miskin kamu itu membatasi kamu untuk melihat kuasa Tuhan. Jangan cakap pada Sultan Brunei. Pasti saya cakap. Tapi selalu happy sekarang. Amin. Keluarga saya sangat miskin tau, masa saya kecil dulu. Sampai makan ada hari-hari makan pun tak cukup. Makan yang selalu nasi putih campur dengan susu pekat manis, susu cap junjung, susu pekat manis. Mak saya campur susu pekat manis dengan nasi putih. Untuk orang India, saudaraku, tak ada kari itu adalah darurat, saudara. Kalau orang India tak ada kari, itu adalah dunia sudah kiamat, saudaraku. Mana boleh nasi campur dengan susu pekat manis? Tak boleh, mesti ada kari, mesti rasa. Baru kau kenyang, baru makanan itu lengkap. Baru makanan lengkap. Mak saya campur nasi putih dengan susu pekat karena mak saya hanya mau tambah rasa nasi putih. Hati mak saya sangat baik. Dengan siapa kau dikoneksikan dan tentukan masa depan kamu. Ada amin juga. Sama kalau kamu daripada gereja kampung, jangan hanya pemikiran kampungan yang membatasi kuasa Tuhan kamu. Jangan lawan di atas gunung. Tuhan mereka Tuhan gunung, kita lawan dia di lembah. Tuhan mereka bukan Tuhan lembah. Kita boleh menang di lembah. Kepala otak, saudara. Tuhan adalah Tuhan gunung dan Tuhan lembah. Dia adalah Tuhan keluarga miskin dan Tuhan keluarga kaya. Dia adalah Tuhan gereja kecil ataupun gereja besar. Oh, gereja yang ada banyak lampu macam diskotek. Lampu. Ada tiba-tiba ada asap, selalu asap. Ada hari-hari di gereja saya kena kasih tahu dengan dikelumuni oleh kumpulan asap-asap. Bukan surga, itu masih lagi di bumi. Hanya yang media lupa off itu smoke machine. Penyembahan. Saya menyembah di mana? Di Nepal, tahu di Nepal. Mereka punya drums itu apa? Saudara, drums yang lengkap saudaraku semua. Dia punya 2 tim melo saja. Itu macam bunyi. Tapi saudaraku, kau tengok dia punya jemaah. Ya ampun, mereka menyembah dengan air mata, saudara. Menyembah dengan air mata, saudaraku. Mereka menyembah binders together. Binders, saudaraku, dengan sari mereka terbang. Luar biasa. Kita orang di sini bilang apa? Apa itu? Pakai tim. Bukan saja minum Milo, Anda jadi sehat dan kuat. Selepas itu ada ulapan dari tim Milo juga. Ada amin nggak, saudara? Sebab apa? Saya tengok kami berdiri. Sampai saya berdiri, saya bilang, Tuhan ampun. Saya tanya di gereja, saya tanya ekor, minta lampu, minta mesin asap. Kuat koneksi kau dengan Tuhan. Bukan berapa kaya.
Berapa kuat koneksi kamu dengan Tuhan. Sebab dia Tuhan Allah gereja kecil dan juga Tuhan Allah gereja besar. Amin, saudara. Dia Allah kampung dan juga Allah bandar. Dia Allah di semua tempat. Mungkin ada orang di sini, kau cakap, pastor, aku tak cukup uang untuk pergi berobat, susah mau sembuh, pastor. Makan obat-obat kampung saja, pucuk ubi lah, daun ini lah, giling-giling, taruh-taruh lah supaya dapat sembuh. Mana pastor? Dia adalah Tuhan kampung dan Tuhan hospital swasta. Jangan pandang remeh itu. Tahun itu saya dapat membuat tadi pergi ke Eropa. Jangan takut, macam ditegur saya. Saya tak tahu apa pun. Tuhan sudah cakap dengan saya. Tahun itu, mungkin ada orang di sini yang sedang bergumul dalam kehidupan kamu. Di malam ini kamu bergumul dengan keterbatasan. Kilang ini bos saya sangat jahat. Company ini bos saya selalu mempersendak dan Abednego, 3 orang. Itu bukan nama mereka di Israel lah. Sampai di tanah Babel, raja tukar nama mereka, semua jadi nama orang Babel. Dengan nama Tuhan orang Babel. Satu hari raja cakap, saya sudah bina satu berhala. Semua mesti tunduk sembahyang dengan berhala ini. Tapi 3 orang Israel ini cakap, kami tidak boleh sembahyang Tuhan ini. Bukan Tuhan kami. Kami tidak mau sembahyang lah. Senyap-senyap mereka sembahyang di rumah mereka. Tapi orang-orang yang cemburukan 3 orang ini pergi komplain dekat raja. Raja, 3 ekor yang kau suka itu tidak sembahyang dengan patung yang kau bina itu. Raja jadi salah. Raja cakap, orang tidak mau sembahyang berhala yang saya bangun dah. Kasih buang kamu 3 orang dalam perapian. Buang dalam api itu. Dibalik, dilemparkan ke dalam perapian itu. Apa yang terjadi ya? Dia cakap begini dengan raja. Raja dia cakap, Tuhan boleh selamatkan kami dari perapian itu. Tuhan boleh. Tapi kalaupun dia tidak, kami percaya kami tidak akan sembahyang dengan berhala kamu ini. Kenapa dia cakap macam itu? Tuhan boleh selamatkan kami, tapi dia bukan cari jalan keluar tau. Tuhan saya kuat, tapi kalau dia tak jawab doa, mungkin dia lupa saya kali. Bukan. Itulah bukti keyakinan mereka. Kalaupun Tuhan tidak jawab doa, dia selalu baik. Dia selalu baik. Selalu baik. Raja lempar mereka dalam api itu. Tiba-tiba Raja tengok, tadi kita lempar berapa orang? 3 kan? Ini ada 4 orang. Siapa orang keempat itu? Orang di tepi dia cakap, orang keempat itu nampak macam putra raja, yaitu penjelmaan Yesus di dalam perjanjian lama. Ini dikenali sebagai Theophany yang menjelma dalam perjanjian lama. Yesus masuk dalam api itu. Sekali lagi ya, tema saya sama tak tukar lagi tau. Kita cakap apa? Kalau kami di dalam api, Tuhan tak boleh tolong kami. Api itu terlalu panas, betul kan? Tadi saya cakap apa? Kesuksesan kau tidak bergantung kepada tempat di mana kamu berada, tetapi berapa kuat koneksi kau dengan Tuhan. Bukan tempat kau. Api itu bukan tempat kita semua suka, betul lah. So kalau kita dalam api itu apa? Percobaan. Api itu apa? Masalah. Api itu apa? Gagal pemeriksaan. Ada siapa di sini gagal pemeriksaan? Api itu apa? Thank you. Jujur kau itu. Ada siapa di sini gagal cinta? Siapa di sini gagal cinta? Jangan angkat tangan kalau mau lakukan. Siapa? Kau pernah gagal cinta? Saya
pernah gagal cinta 9 kali, saudara? Tengok yang ke-10. 30 tahun kami sudah menikah. Puji Tuhan. Hah? Daripada api ini Tuhan. Sebab kita pikir kalau kita di dalam api, tangan Tuhan lemah. Dengar sini. Dengar baik-baik semua. Ada hari-hari Tuhan membuat keputusan, Dia tidak akan keluarkan kamu dari api itu, tapi Dia akan join kamu di dalam api itu. Haleluya. Kenapa? Dia adalah Tuhan di luar api, dan Dia juga adalah Tuhan di dalam api. Sebab itu Dia tidak keluarkan kamu dari api itu, tapi Dia menyertai kamu dalam api itu. Bila kau putus cinta, saudaraku, dan kau menangis sendirian di kamar kau, berpelukan bantal, dan bantal kau basah dengan air mata, kembalilah kepadaku. Kau berdoa supaya Tuhan kasih keluar kau daripada api kemurungan itu. Tuhan cakap, aku tidak akan keluarkan kau dari api, tapi sayang, aku akan join kamu dalam api itu. Itu yang Tuhan buat untuk mereka. Dia tidak kasih mereka keluar dari api. Orang Kristen selalu doa macam mana? Tuhan, kalau kau baik hati ya, tolong kasih aku keluar dari api. Amin. Thank you. Thank you. Tuhan, kasih keluar dari api. Tuhan tidak kasih keluar kau dari api. Kenapa Dia tidak jawab doa you? Bukan Dia tidak jawab doa you. Dia tidak akan keluarkan you dari api. Ada kalanya. Tapi selalu bila Dia tidak keluarkan you dari api, Dia join you dalam api. Karena Dia Tuhan dalam api dan juga Tuhan luar dari api. Amin, saudara. Sebenarnya itu adalah Tuhan tidak kasih keluar mereka dari api. Dengar ini baik-baik. Tuhan lebih dimuliakan dalam api daripada Tuhan di luar api. Kenapa? Raja pagan ini, dia tengok, ya ampun, siapa itu? Dia bilang itu macam anak Tuhan itu, dia bilang. Raja pagan yang tidak percaya dengan Tuhan, sebelum pada waktu Tuhan di luar api, sekarang dia tengok Tuhan dalam api, dia percaya. Amin. Keluarga kamu, musuh kamu, orang-orang yang benci kamu, ketika kamu melalui api, mereka tengok macam mana kamu hidup, mereka tengok bilang, oh, dalam api pun ini anak Tuhan boleh hidup luar biasa. Kenapa? Dalam api pun mereka percaya dan tahu Tuhan ada dalam mereka. Keluarga kamu yang tidak percaya Tuhan, tengok cara kamu hidup, mereka akan percaya dengan Tuhan juga. Amin, saudara. Raja pagan, itulah raja itu. Yang terkejut dia bilang ada orang depan, kita buang 3 masuk ada 4, macam mana ini? Biasanya kalau kita buang 3, bila kita buang 3 dalam api, kosong yang tinggal. Tapi sekarang ada lagi satu yang keempat. Sebab apa? Tuhan dimuliakan dalam api. Tuhan dimuliakan dalam apimu itu. Ketika kau menangis sendiri, ketika kau gagal, ketika uang kau habis, ketika penyakit kau tidak sembuh, Tuhan yang ada dalam api dan juga ada Tuhan yang di luar api. Dengar sini, saudara yang kukasih dalam Yesus, jangan marah Tuhan bila Dia tidak keluarkan kau dari api. Bersukacita karena Tuhan menyertai kamu dalam api. Sebab itu nama Dia adalah apa? Immanuel. Amin. Berarti apa Immanuel? Tuhan bersama. Api tidak boleh kasih kuasa Tuhan kecil, karena Tuhan lebih besar dari api. Sebab itu Dia join kamu dalam api, saudara. Kenapa you marah dengan Tuhan? Sampai tidak mau pergi gereja, sampai berhenti memberontak terhadap mak bapak kamu. Kenapa? Sebab you tidak paham hati Tuhan. Saya tidak paham sikap Tuhan, bahwa Dia berkuasa di luar api maupun di dalam api. Apa baik itu api itu? Lebih besar dari api. Dia lebih besar dari mata uang Amerika. Dia lebih besar daripada semua yang lebih besar bagi mata kita. Tak salah kalau kau tinggal di kampung. Luar biasa tinggal di kampung sebenarnya. Sangat kurang stres daripada di bandar. Amin. Tapi jangan kita pikirannya kampungnya.
sempit. Tuhan tidak join kamu, keluar kamu dari api, tapi Dia join you dalam api. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Siapa di sini sakit hari ini masih belum sembuh? Jangan bilang Tuhan lupa. Dia tidak lupa you. Dia tidak lupa you. Dia sudah join you dalam kesakitan you, supaya dia boleh pahami. Immanuel, Immanuel, Tuhan berserta. Tahu lagu itu? Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkaulah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Siapa di dalam api pagi malam hari ini? Kamu dalam api, kekecewaan, kegagalan, kehilangan, penyakit, pagi berdiri dan nyanyikan, katakan Immanuel, 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 Engkau Allah. Siapa yang sakit, siapa perlu doa, pagi berdiri, karena Tuhan bersamamu. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Siapa lagi mau didoakan? Cepat maju. Cepat Allah semua bagi berdiri bersama-sama. Immanuel, Kau kuatkan. Semua bagi berdiri sama-sama. Semua bagi berdiri. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu. Kuasa kesembuhan mengalir malam ini. Kuasa penyakit, kuasa wajah, kami tunggukan dalam nama Yesus. Sekarang terima kasih. Kuasa kegelapan keluar dalam nama Yesus. Yang memongkong, yang mengikat, kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuat
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau Tuhankan aku berharap, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau Tuhankan aku berharap, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dia ada jawaban untuk kamu. Karena dia adalah Allah yang di luar api dan Allah di dalam api. Sebab itu dia tidak keluarkan kamu dari api. Kenapa kau heran kau tidak keluar dari api? Karena dia adalah Tuhan dalam api kamu itu. Supaya dia dimuliakan melalui hidup kamu. Terima kasih Tuhan. Saya mau minta kalau ada, kau tidak akan takut mau bagi uang lagi untuk jadi berkat. Karena Allah adalah Allah yang besar di dalam kampung maupun di luar kampung. Jangan cakap banyak bekalan ada di luar kampung. Di kota besar ada banyak berkat. Kalau angkat tanganmu, angkat tangan. Ada berkat yang besar Allah mau bagikan. Berkat besar turun di atas hidup. Karena kamu akan keluar daripada pola pemikiran kampungan. Kamu akan berpikir pola pemikiran kerajaan Allah. Bukan kampungan, tapi kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa berada di dalam hutan yang paling jauh, tapi karena kerajaan Allah ada di sana, hutan itu diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Berkat kamu tidak bergantung pada berapa besar gaji kamu, berapa besar pendapatan kamu sebulan, tidak. Tapi berapa besar koneksi kamu dengan Allah kamu di surga. Tukar pola pemikiran kamu, saudara. Tukar pola pemikiran kamu. Haleluya, haleluya. Dapat melimpah di dalam hidup dia. Berkat melimpah di dalam hidup dia. Mulai hari ini tidak akan ada kekurangan di dalam hidupmu. Malah kau akan diberkati melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Melimpah berkat kau dari surga. Mujizat demi mujizat akan melanda hidupmu. Oh, kuasa demi kuasa akan turun dalam hidupmu. Berkati, berikan yang misi yang besar, mimpi yang besar, Bapak. Mimpi yang besar, mimpi yang besar. Oh, Bapak berkati, berkati hamba-Mu ini. Pengurapan besar, pengurapan besar, pengurapan besar, pengurapan besar. Mengalir Roh Kudus dari sungai mengalir dalam dia. Berkati berkat besar atas Bapak ini. Kau tukar pola pemikiran dia. Bangkitkan pola pemikiran dia. Bangkit pola pemikiran baru. Bangkit pola pemikiran baru. Haleluya Bapak. Berkati Ibu Nancy Gus. Berkati Ibu ini. Semua yang telah kau minta, semua yang telah kau doakan, semua yang telah kau idamkan akan terjadi di dalam hidupmu, akan digenapi di dalam hidupmu. Karena Dia Allah besar, Dia Allah besar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Diangkat Tuhan. Dia sedang mencurahkan anggur baru di tempat ini. Anggur baru itu akan merubah pujian penyembahanmu. Anggur baru akan merubah masa depanmu. Generasi muda di gereja ini, kamu akan bangkit dan akan memberikan
berkat dan urapan kepimpinan atas generasi mudamu. Karena daripada urapan pelayanan kamu Bapak Ibu semua, daripada urapan pelayananmu akan bangkit satu generasi yang baru dan dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak lupa kamu, meskipun kamu generasi yang lebih senior, tetapi melalui kamu akan bangkit satu generasi yang luar biasa. 10 tahun ke depan gereja Baptis Surudon akan menjadi gereja yang akan menjadi sebutan banyak orang bahwa ada urapan besar dari gereja ini, ada kesembuhan besar di gereja ini, ada berkat besar mengalir keluar dari gereja ini. Karena Dia adalah Allah gereja besar dan Allah gereja kecil. Dia adalah Allah kampung dan Allah bandar besar. Haleluya. Pengurapan baru bangkit daripadamu. Apa saja yang kau sentuh dan jamah akan diberkati Tuhan. Berkat keuangan akan meledak di gereja ini mulai hari ini. Uang tidak menjadi masalahmu mulai hari ini. Berkat ledakan, berkat Allah akan mengalir di dalam gereja ini. Kau diberkati. Kau diberkati. Masa depanmu pasti cerah luar biasa. Masa depanmu cerah luar biasa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kau diberkati Tuhan. Karena Dia adalah Allah gunung dan Allah lembah. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati kamu dari sini sampai ke seluruh dunia, seluruh Sabah diberkati. Karena lokasi kamu tidak bisa membatasimu. Posisimu dalam Kristus yang memberkatimu. Sekarang keluar dari sini dan berkatilah orang. Pulang dari sini, berkatilah kampungmu. Pulang dari sini, berkatilah generasi mudamu. Pulang dari sini, berkatilah setiap jemaat di sini. Karena masa depan gereja ini tidak sama lagi. Luar biasa dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin. semua yang percaya katakan Amin. semua yang percaya katakan beri kemuliaan bagi Allahmu. Lebih dahsyat lagi bagi Allahmu. Haleluya. Kami percaya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur pada malam ini, di mana luar biasa telah terjadi, di luar daripada pemikiran dan juga jangka kami telah terjadi pada malam ini. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang maha besar, maha ada di mana-mana, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saat ini Bapa di surga, kami mau memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan berkat firman pada malam ini, juga kepada rombongannya, supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk tim pasukan puji sembah, dan Tuhan terus memberkati dan menggunakan pakai mereka, dan juga kepada semua pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang datang pada malam ini. Kami berdoa Bapa di surga, mengucap syukur dari mula pertengahan sehingga akhir Engkau telah menyertai kami. Sebentar kami akan menyantap persiapan yang telah mereka sediakan. Sebelum kami menikmatinya, biar Tuhan akan menjamah dan berkati, supaya kami, waktu kami menikmatinya, kami akan mengingati bahwa segala yang baik itu datang dari Tuhan, dan segala berkat itu adalah dari tangan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah menyediakannya, dan berkati juga kami yang akan menyantap. Kami tidak lupa untuk berdoa, mengucap syukur segala kecukupan yang Tuhan beri. Sebentar tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, untuk menyokong di dalam pekerjaan Tuhan, dan biar kami semua terlibat di dalam melakukan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin perjalanan semua jemaat yang akan beredar dari tempat ini ke tempat di mana-mana saja, biar Tuhan Engkau akan mengiringi dan menyertai, karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara.